Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Alfiani dari kelas 1D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sunda Perbangsa Karawang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Simak videonya sampai selesai ya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek, baik itu berupa elemen, unsur, maupun anggota yang berbeda, yang terdefinisi dengan jelas. Penyajian himpunan ini terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada enumerasi. Enumerasi adalah penulisan himpunan yang menuliskan semua anggota himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di antara himpunan A dan himpunan B ini, keduanya sama-sama terdapat dua buah kurung kurawal. Lalu yang kedua ada simbol-simbol baku. Nah, bisa kita lihat di sini, P yaitu himpunan bilangan bulat positif, N yaitu himpunan bilangan asli, Z yaitu himpunan bilangan bulat, Q yaitu himpunan bilangan rasional, R yaitu himpunan bilangan real, dan C yaitu himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Nah, notasinya bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kita baca anggota X, di mana X merupakan himpunan bilangan bulat yang kurang dari 5. Nah, yang keempat ini ada diagram pen. Misalnya diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 5, himpunan B sama dengan 2, 5, 6, 8, himpunan semesta atau U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 7. Nah, jika digambarkan, diagram pennya akan berpotongan seperti ini karena ada kedua himpunan yang sama, yaitu himpunan A dan B, yaitu anggotanya ada sama, yaitu 2 dan 5. Maka diagram pennya akan berpotongan seperti ini. Selanjutnya, kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Nah, notasinya seperti ini ya. Lanjut ke contohnya. Misalnya, diketahui himpunan A sama dengan 3, 2, 4, 3. Himpunan B sama dengan A, B, C, D, E. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa kardinalitas itu banyak banyaknya atau jumlah anggota pada sebuah himpunan. Nah, jadi kardinalitas dari A ini sama dengan 4, lalu kardinalitas dari B ini sama dengan 5. Selanjutnya ada macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya seperti ini ya. Lanjut ke contoh. Diketahui himpunan A sama dengan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka kardinalitas A sama dengan 0, sehingga himpunan A sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggota berada di himpunan lain. Notasinya seperti ini ya. Nah, jika suatu himpunan A adalah himpunan bilangan genap dan himpunan B terdiri dari 2, 4, 6, maka B dikatakan himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan B subset A dan A adalah superset B. Lanjut ke contohnya. Diketahui himpunan A sama dengan 13, 15, 17. Himpunan B sama dengan 13, 14, 15, 16, 17. Karena anggota himpunan A terdapat di himpunan B, maka A subset B. Yang ketiga, himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya itu A sama dengan B diimplikasi A subset B dan B subset A. Lanjut ke contoh. Diketahui
himpunan A sama dengan 3, 2, 1, himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Maka A sama dengan B, karena A subset B dan B subset A. Yang keempat ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya yaitu A ekuivalen dengan B. Diimplikasi kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Lanjut ke contoh ya. Diketahui himpunan A-nya itu sama dengan A, B, C, D. Himpunan B-nya itu 4, 5, 6, dan 7. Maka A ekuivalen dengan B karena kardinalitas A sama dengan kardinalitas B yaitu sama dengan 4. Yang kelima, himpunan saling lepas atau disjoin. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya itu A disjoin B. Nah, ini contohnya himpunan A sama dengan A, B, C, D, himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Karena anggota himpunan A tidak memiliki elemen yang sama dengan anggota himpunan B, maka jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn akan terpisah. Seperti ini ya gambarnya. Yang keenam ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, ini adalah notasinya. Lanjut ke contoh. Diketahui himpunan A sama dengan A, B, C. Maka himpunan kuasa sama dengan himpunan kosong A, B, C, A, B, A, C, B, C, himpunan A. Nah, operasi pada himpunan itu yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya itu A irisan B sama dengan anggota X, di mana X merupakan himpunan A dan X merupakan himpunan B. Nah, diagram Venn untuk A irisan B itu seperti ini ya. Lanjut ke contoh. Diketahui himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B sama dengan 4, 10, 14, dan 18. Maka A irisan B sama dengan 4, 10. Yang kedua ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Nah, notasinya itu A gabungan B sama dengan anggota X, di mana X merupakan himpunan A atau X merupakan himpunan B. Nah, diagram Venn untuk A gabungan B seperti ini ya. Nah, lanjut ke contoh. Misalnya diketahui himpunan A-nya itu sama dengan 258. Himpunan B-nya sama dengan 7522. Maka A gabungan B sama dengan 2, 5, 8, 7, dan 22. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen semesta yang bukan elemen A. Nah, maka notasinya itu A komplement sama dengan anggota X, di mana X merupakan elemen dari semesta dan X bukan merupakan elemen A. Nah, ini adalah diagram Venn untuk A komplement. Contoh, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu himpunan A sama dengan 1, 3, 7, 9. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 5, 6, dan 8. Yang keempat, selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Maka notasinya A selisih B sama dengan anggota X, di mana X merupakan elemen A dan X bukan merupakan elemen B. Nah, ini adalah diagram Venn untuk A selisih B.
Lanjut ke contoh. Diketahui A sama dengan 1 sampai 10 dan B sama dengan 2 sampai 10. Maka A selisih B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kelima ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B. Tetapi tidak ada pada keduanya. Notasinya itu A beda setangkup B sama dengan A gabung B selisih A iris B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Nah, ini adalah diagram Venn untuk A beda setangkup B. Contohnya, misalnya himpunan A itu sama dengan 2, 4, 6, himpunan B sama dengan 2, 3, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 4, 6, 3, 5. Nah, yang terakhir ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Nah, notasinya itu A kali B sama dengan A, B, anggota A merupakan himpunan A dan anggota B merupakan himpunan B. Lanjut ke contoh, misalnya diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, himpunan B sama dengan A dan B. Maka A kali B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum nol, yang ketiga ada hukum komplement, yang keempat ada hukum idempoten, yang kelima ada hukum involusi, yang keenam ada hukum penyerapan, yang ketujuh ada hukum komutatif, yang kedelapan ada hukum asosiatif, yang kesembilan ada hukum distributif, yang ke-10 ada hukum De Morgan, yang terakhir yang ke-11 ada hukum 0/1. Nah, selanjutnya prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi gabungan, dan gabungan menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S juga benar dan disebut dual dari kesamaan. Lalu selanjutnya prinsip inklusi dan eksklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam sebuah himpunan. Contoh, berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Nah, diketahui himpunan A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan 4. Lalu himpunan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka kardinalitas dari himpunan B sama dengan 4. Maka A irisan B sama dengan 4, A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinalitas dari A gabungan B sama dengan 6. Nah, sekarang kita masukkan ya. Tadi kan kardinalitas A-nya itu kan 4. Nah, masukkan ke sini 4, lalu kardinalitas B-nya itu juga 4, lalu A irisan B itu juga 4 kardinalitasnya. Maka 4 tambah 4 diambil 4 sama dengan 4. Lalu pembuktian proposisi himpunan. Satu, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, ini pembuktian dengan menggunakan diagram Venn ya. Nah, yang gambar pertama ini ada A irisan B gabungan C. Lalu gambar kedua A irisan B gabungan A irisan C. Kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama, jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn.
Selanjutnya, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan angka 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Misalkan A, B, C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan menggunakan tabel keanggotaan. Nah, ini pembuktiannya dengan menggunakan tabel keanggotaan. Mari kita masukkan himpunannya. Ada himpunan A, B, C, B gabung C, A irisan B gabungan C, A irisan B, A irisan C, A irisan B gabungan A irisan C. Nah, ini adalah pembuktian menggunakan tabel, jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Karena materi ini sudah selesai, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.